warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Hanifatul Umah. Saya dari jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf semester 6. Untuk memenuhi tugas pemberdayaan pengembangan zakat, saya akan melakukan presentasi kepada orang tua. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau menjelaskan terkait pelajaran yang telah saya pelajari di jurusan saya, yaitu Manajemen Zakat dan Wakaf. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi ilmu mengenai multi efek zakat, yaitu diantaranya mengenai fungsi zakat dalam pembangunan masyarakat, lalu fungsi zakat dalam bidang ekonomi, dan juga fungsi zakat dalam bidang pendidikan. Pemberdayaan zakat mampu menghasilkan efek pengganda atau multiplier efek dalam pertumbuhan perekonomian. Bantuan yang diberikan dalam bentuk bantuan konsumtif saja sudah mampu memberikan efek pengganda yang cukup signifikan. Apalagi jika zakat diberikan dengan menggunakan efek pengganda secara produktif, maka tentunya efek pengganda yang didapat lebih besar lagi dalam suatu perekonomian. Dikarenakan zakat dapat memberikan efek 2 kali lipat lebih banyak dibandingkan dalam zakat dalam bentuk konsumtif. Selanjutnya, zakat merupakan sumber kemakmuran untuk masyarakat. Sesungguhnya, zakat-zakat itu adalah untuk orang-orang fakir dan miskin, pengurus amil zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk usaha di jalan Allah, dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Quran Surat At-Taubah ayat 60. Nah, dari yang saya sebutkan tadi, itu bisa digolongkan sebagai 8 asnaf atau biasa disebut sebagai mustahik. Mustahik adalah orang yang menerima zakat itu tadi. Nah, sedangkan orang yang memberikan zakat itu dinamakan muzaki. Ayat di atas tadi itu berbicara mengenai kelompok yang ditetapkan oleh Allah sebagai orang yang berhak mendapat dana zakat, mustahik. Banyak Al-Quran tentang konsep kepemilikan ditegaskan bahwa kepemilikan harta yang hakiki disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berikanlah kepada mereka dari harta Allah yang dikaruniakan kepadamu. Quran Surat An-Nur ayat 33. Artinya, jika manusia mendapatkan atau menguasai harta tersebut dengan mengabaikan aturan Allah, maka ia pada hakikatnya tidak berhak untuk memilikinya. Selanjutnya yaitu fungsi zakat dalam bidang ekonomi. Pemberdayaan ekonomi umat melalui zakat itu berarti upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat Islam dari kondisi tidak mampu serta melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan ekonomi. Dengan kata lain, sebagai upaya membangun kemandirian umat di bidang ekonomi. Selanjutnya, fungsi zakat dalam perekonomian umat dimaksudkan sebagai alternatif penanggulangan kemiskinan, di mana zakat merupakan tindakan pemindahan kekayaan dari golongan orang kaya kepada golongan yang tidak punya kekayaan. Berarti pengalihan sumber-sumber tertentu yang bersifat ekonomis. Zakat dalam pengembangan potensi ekonomi itu benar-benar dapat berjalan efektif. Nah, diharapkan tercapai social safety net, yaitu kepastian terpenuhinya hak minimal, serta berputarnya roda perekonomian umat mendorong pemanfaatan dana diam
mendorong inovasi dan penggunaan iptek serta harmonisasi hubungan si kaya dan juga si miskin. Sehingga pada akhirnya kehidupan umat ideal dengan sendirinya dapat terwujud. Zakat dalam bidang pendidikan, bahwa pendidikan itu memerlukan dana operasional yang diwajibkan kepada pengguna pendidikan. Sementara pengguna pendidikan semuanya bukanlah orang yang mampu, sehingga banyak anak-anak yang putus sekolah atau bahkan tidak pernah sekolah karena itu tidak mendapatkan atau tidak memiliki dana untuk mendaftar dan membayar iuran pendidikan. Oleh karena itu, muncul gagasan bahwa pendayagunaan zakat juga dipergunakan untuk keperluan pembiayaan proses pendidikan yang bisa dikatakan lebih bermutu lagi. Mulai gaji guru dan tenaga kependidikan, fasilitas belajar, sarana pergedungan, termasuk juga operasional lembaga riset. Alokasi dana zakat yang dimanfaatkan tidak terbatas pada kategori fisabilillah saja, tetapi juga melalui kategori fakir, miskin, amil, fisabilillah, dan ibnu sabil. Direktorat Pemberdayaan Zakat Departemen Agama Republik Indonesia juga menafsirkan golongan fisabilillah dalam arti luas, yaitu sebagai usaha guna meninggikan syiar Islam. Hak fisabilillah terhadap dana zakat dapat dipergunakan untuk kepentingan sosial keagamaan seperti untuk membangun tempat ibadah, sekolah, madrasah, membuat irigasi atau saluran air dan sebagainya. Sedangkan ibnu sabil dapat dimasukkan ke dalam para pelajar, santri, mahasiswa yang ada di perantauan yang mengalami kesulitan biaya, baik biaya hidup maupun pendidikan. Jadi ibnu sabil itu adalah orang yang sedang berjuang di jalan Allah. Nah, kalau pada zaman Rasulullah itu masih ada perang. Jadi ketika perang itu, perang untuk membela Islam itu dinamakan fisabilillah, jihad fisabilillah. Nah, kalau sekarang ini kan sudah tidak ada perang, maka seperti pendidikan, dalam hal pendidikan ini, jadi para santri yang sedang berjuang untuk mendapatkan ilmu itu bisa dikatakan sebagai fisabilillah. iya, ibnu sabil. Nah, selanjutnya, karena zakat dapat mengakomodir kepentingan umat secara luas, maka pendistribusian zakat perlu memperhatikan sektor-sektor kehidupan sebagai berikut. Yang pertama yaitu lingkaran masalah ekonomi, meliputi pendapat masyarakat yang relatif rendah akibat kekurangan modal usaha, kurang mampu dalam menggarap lahan pertanian, dan lemahnya kinerja dalam bidang agrobisnis. Selanjutnya, lingkaran masalah sektor agama, seperti lembaga pendidikan, agama, dan kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang keagamaan, seperti imam, juru dakwah, lalu guru TPQ, dan juga guru madrasah diniyah. Ada juga petugas kematian, dan sebagainya. Selanjutnya, lingkaran masalah sosial kemasyarakatan seperti kurangnya sarana dan fasilitas pelayanan umum seperti poliklinik, modal usaha, koperasi bagi petani kecil, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu lingkaran masalah perkantoran seperti golongan tertentu yang harus diberdayakan dan perlu penanganan khusus, musibah sakit, dan beban hutang. Ada juga lingkaran masyarakat, lingkungan perusahaan seperti masalah pendidikan, rumah ibadah, pemberdayaan ekonomi masyarakat berupa pertanian, dan pelayanan sosial. Terkait dengan hal tersebut, itu bisa digolongkan menjadi pola pemberdayaan zakat. Ya, pola pemberdayaan zakat itu ada 4. Yang pertama yaitu konsumtif tradisional, yaitu zakat yang dibagikan kepada mustahik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Nah, selanjutnya itu ada konsumtif kreatif, yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah, beasiswa, cangkul, gerabah, dan juga sebagainya. Produktif tradisional di mana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur, alat pertukangan, mesin jahit, dan lain sebagainya. Itu pemberian dalam bentuk memfasilitasi produktivitas kerja fakir miskin. Nah, terakhir yaitu produktif kreatif, yaitu dapat diwujudkan dalam bentuk permodalan bergulir, baik untuk permodalan protek sosial maupun untuk membantu atau menambah modal pengusaha kecil. Berdasarkan kategori tersebut, itu maka pemberdayaan zakat untuk pendidikan termasuk dalam zakat konsumtif kreatif. Cara yang biasa dilakukan adalah melalui bantuan pendidikan dan juga beasiswa. Beasiswa biasanya lembaga pendidikan Islam seperti madrasah yang berstatus swasta tentu sangat membutuhkan bantuan. Di samping bantuan dana, juga memerlukan bantuan guru, kelengkapan buku, referensi, dan sebagainya. Masalah lain yang dihadapi oleh masyarakat Islam adalah tingkat kehidupan sosial sebagian besar memang masih dianggap jauh dari garis kecukupan. Akibatnya banyak anak-anak yang tidak dapat melanjutkan sekolah. Bahkan tidak sedikit pun anak-anak yang putus sekolah. Masalah-masalah seperti inilah yang seharusnya dapat diselesaikan dengan konsep zakat produktif atau program tertentu dalam rangka pendayagunaan zakat sebagaimana yang dikehendaki oleh ajaran Islam. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari Ibu dan juga Mbak. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Oh iya, ada. Ini kan ada zakat itu yang untuk dibagikan atau untuk bidang pendidikan ya tadi ada. Lah itu kalau anak yatim kan ya, tapi anak yatimnya itu kaya gitu. Apakah itu nanti juga dia bisa mendapatkan zakat dari itu tadi dalam bidang pendidikan untuk menunjang pendidikannya? Terus kalau untuk janda misalkan, janda itu kaya, itu tadi kan ada zakat juga kan untuk yang disalurkan dalam bidang ekonomi, ya kan? Terus untuk bantuan usaha, apakah nanti juga bisa mendapatkan gitu? Kalau janda itu kaya. Ya, terima kasih, itu saja. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, yang pertama, apabila anak yatim itu kaya, apakah dia berhak gak sih mendapatkan zakat? Nah, kalau anak yatim itu kaya, maka dia tidak boleh mendapatkan harta dari zakat, dikarenakan itu tadi. Jadi orang yang berhak menerima zakat itu sebenarnya 8 asnaf. 8 asnaf itu apabila anak yatim itu termasuk golongan fakir atau miskin, maka dia boleh mendapatkan zakat. Kalau dia sudah kaya, misalnya mendapat warisan, itu maka dia nggak boleh lagi mendapat zakat. Begitupun dengan janda kalau sudah mendapatkan warisan, sudah kaya, itu juga tidak bisa mendapatkan harta zakat, karena harta zakat adalah yang tergolong dalam 8 asnaf. Misalnya janda tersebut itu termasuk miskin atau fakir, atau mungkin dia punya hutang banyak. Nah, maka dia itu dikategorikan ke dalam mustahik. Jadi dia itu wajib menerima harta zakat. Ya, benar sekali. Seperti itu. Jadi bisa berupa zakat, zakatnya bisa berupa yang produktif seperti bantuan modal untuk usaha. Nah, beliau bisa mengembangkannya agar lebih produktif zakatnya. Terima kasih. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Terima kasih atas waktunya Ibu dan juga Mbak. Oh iya ya, sama-sama.